Om Swastiastu, Sultan Bali, selamat datang di channel Bali Tradition. Dahulu ketika zaman kerajaan ada seorang janda beranak dua, laki-laki dan perempuan. Pada waktu itu Danau Beratan belum ada. Singkat cerita, sang ibu mempunyai hubungan gelap dengan siluman ular besar atau ular naga yang berdiam di dalam lubang padi di dekat rumahnya. Lama-kelamaan sang anak mulai menaruh curiga, kenapa ibunya setiap pulang dari hutan selalu naik ke lumbung. Pada suatu saat, ketika ibunya pergi ke hutan, dia naik ke lumbung. Di dalam lumbung dilihatnya ada tumpukan telur yang ukurannya lebih besar dari telur ayam. Di tengah tumpukan telur tersebut terdapat sebuah telur aneh. Telur tersebut diambil dan dimasak lalu dimakan oleh anaknya yang laki-laki. Seketika wujud kakaknya berubah menjadi ular. Karena khawatir akan menimbulkan keributan dalam kampung, mereka pergi ke hutan mencari ibu mereka. Lalu oleh sang adik, kakaknya tersebut digendong lari ke dalam hutan. Di dalam hutan, mereka bertemu dengan ibu mereka yang sedang menjalin kasih dengan seekor ular naga. Lalu marah mereka, karena menganggap gara-gara naga tersebut si kakak menjadi seperti itu. Ditantangnya ular naga tersebut berkelahi. Akhirnya, sang kakak yang telah berubah wujud menjadi ular berhasil mengalahkan ular naga tersebut. Namun, sayang ibu mereka pun turut meninggal dalam perkelahian tersebut. Kemudian mereka berjalan sampai ke arah Bukit Lesung. Sesampainya di sana, sang kakak berpikiran dia harus masuk ke perut bumi, sebab dia telah menjadi naga yang dinamakan sebagai naga gombang. Supaya adiknya tidak kaget, dia lalu menyuruh adiknya mengambil air dengan keranjang. Tujuannya agar ketika dia masuk ke dalam perut bumi, adiknya tidak melihat dan kaget. Ketika adiknya tersebut sibuk mengambil air dengan keranjang tersebut, sang kakak masuk ke dalam kawah gunung. Saat adiknya kembali dari mengambil air, sang kakak telah berada di perut bumi. Sang kakak berkata, "Jangan kau tangisi, kakakmu memang sudah takdir berada di bawah perut bumi." Sesampainya di bawah, sang kakak yang telah menjadi ular naga tersebut melingkar, seperti posisi ular sedang tidur. Beberapa tahun kemudian, ada seorang raja dari Gobleng, sebut saja Raja Gobleng, pergi berburu ke hutan di sekitaran Bukit Lesung. Sang raja diiringi oleh para pengawal dan anjing pemburu yang sangat gesit dan lincah. Pada saat mengejar kijang buruan, anjing sang raja jatuh ke kawah tempat ular naga gombang tinggal. Lalu sang raja memerintahkan kepada pengawalnya mencari rotan yang banyak. Dengan diikat rotan, sang raja lalu turun ke kawah untuk mencari anjing kesayangannya yang jatuh tersebut. Sebelum turun ke bawah, beliau berpesan kepada pengawalnya, kalau nanti rotannya ketika ditarik terasa ringan, berarti beliau telah dimakan ular di dalam kawah itu. Kemudian sang raja turun ke kawah. Setelah diulur beratus meter, rotan tiba-tiba terasa ringan. Seketika para pengawal teringat pesan sang raja. Menangislah semua pengawal karena menganggap raja mereka telah mati dimakan ular. Akhirnya mereka kembali ke desa Goblek membawa kabar duka kematian sang raja. Ternyata di dasar kawah, sang raja tidak dimakan ular, tetapi dia menemui suatu tempat seperti kehidupan di atas bumi. Sang raja di sana bertemu seorang yang sudah tua, sedangkan anjingnya diikat di sebelah rumahnya. Orang tua tersebut kemudian menegur sang raja, "Anjing seperti ini saja kamu cari sampai harus mempertaruhkan nyawamu. Sekarang anjing ini untuk saya saja." Sang raja karena ketakutan hanya pasrah. "Saya hanya ingin tahu bagaimana nasib anjing saya. Kalau kakek memang menghendaki, silakan ambil anjing saya ini," jawabnya. Selama di dasar kawah tersebut, sang raja dijamu dengan baik oleh si kakek. Diajak jalan, diberi makanan yang enak-enak. Selama di sana, sang raja melihat ada seekor ular naga besar. Oleh sang kakek diceritakan, inilah naga gombang. Kalau ia ingin tahu nasib adiknya di atas sana, maka ia akan bergerak. Akibatnya kalian di atas sana akan bergoyang alias gempa bumi. Setelah 3 hari berada di dasar kawah, sang raja disuruh kembali ke atas oleh sang kakek. Sesampainya di istana, sang raja disambut oleh masyarakat. Lalu sang raja menceritakan pengalamannya selama di dasar kawah, termasuk ketika ia melihat naga gombang yang besar itu. Raja memberitahu kepada rakyatnya apabila sang naga tersebutlah yang menyebabkan bumi ini goyang atau gempa. Naga tersebut akan bergerak-gerak di bawah sana untuk mengetahui kabar adiknya di muka bumi. Karena itulah ketika terjadi gempa, masyarakat Bali akan berteriak "Hidup, hidup, hidup" sambil membunyikan kentongan untuk memberitahu sang kakak bahwa adiknya masih hidup di atas. Nah, sekian video kali ini. Semoga Sultan Bali mendapat manfaatnya dan terhibur. Om Santi 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 Om.